Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Balawaga, kelompok bait tentang orang bodoh. Bait 69. Madhuwa manyati balo yawa papang napajati yada capat jati papang Attha dukkhang nigacchati. Bait 69 artinya, selama buah dari suatu perbuatan jahat belum masak, maka orang bodoh akan menganggapnya manis seperti madu. Tetapi apabila buah perbuatan itu telah masak, maka ia akan merasakan pahitnya penderitaan. Kaki melangkah, jenuh menghimpit jiwa, begitu
tanya di hati ini, namun tak pernah ku temui jawab yang pasti. Masihkah ada di hati kita kejujuran dan ketulusan? Mengapa kita harus bertetap pada diri sendiri? Mengapa kita merasa bangga akan kebodohan sendiri? Seakan saja kita rela terikat oleh tanha. Yamaham Gomayang Bagawantang Saranang Kata Yono Bagawa Sata Yasaja Mayang Bagawato Namang Rojema Imehi Sakarehi Tang Bagawantang Sasa Damang Sasawaka Sanghang Abi Ujayama. Begitu banyak yang tak pernah ku mengerti, lelah kaki melangkah, jenuh menghimpit jiwa. Begitu banyak tanya di hati ini, namun tak pernah ku temui jawab yang pasti. Masihkah ada di hati kita kejujuran dan ketulusan? Mengapa kita harus bertetap pada diri sendiri? Mengapa kita merasa bangga akan kebodohan sendiri? Seakan saja kita rela terikat oleh tanha. Masihkah ada di hati kita kejujuran dan ketulusan? Mengapa kita harus bertetap pada diri sendiri? Mengapa kita merasa bangga akan kebodohan sendiri? Seakan saja kita rela terikat oleh tanha. Masihkah ada di hati kita kejujuran dan ketulusan? Mengapa kita harus bertetap pada diri sendiri? Mengapa kita merasa bangga akan kebodohan sendiri? Seakan saja kita rela terikat oleh tanha. Kisah dibabarkannya bait 69 oleh Buddha Gautama. Kisah Uppalawanna Theri. Ada seorang putri hartawan di Sawathi yang sangat cantik, dengan wajah yang sangat lembut dan manis, seperti bunga teratai biru. Ia diberi nama Uppalawanna, teratai biru. Kecantikannya tersohor sampai kemana-mana, dan banyak pemuda yang ingin melamarnya. Pangeran, orang kaya, dan yang lainnya. Tetapi ia memutuskan bahwa lebih baik dia menjadi seorang bhikkhuni, murid wanita Sang Buddha yang hidup tidak berkeluarga. Suatu hari, setelah menyalakan sebuah lampu, dia memusatkan pikirannya pada nyala lampu dan bermeditasi dengan objek api. Beliau segera mencapai pandangan terang dan akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat. Beberapa waktu kemudian, ia pindah ke hutan gelap atau Andhawana dan hidup dalam kesunyian. Ketika
Uppalawana sedang keluar untuk menerima dana makanan, Nanda, putra dari pamannya, datang mengunjungi wihara tempat ia tinggal dan memukul-mukulkan dirinya ke bawah tempat duduk Uppalawana. Nanda telah jatuh cinta kepada Uppalawana sebelum ia menjadi seorang bikuni, dan sangat ingin memilikinya dengan paksa. Ketika Uppalawana datang, ia melihat Nanda dan berkata, "Kamu bodoh, jangan menyakiti dirimu sendiri. Jangan menganiaya dirimu sendiri." Tetapi Nanda tidak mau berhenti. Setelah puas menyakiti dirinya, Nanda meninggalkan Uppalawana. Segera setelah ia melangkahkan kakinya ke tanah, tanah itu langsung membelah dan ia masuk ke dalamnya, akibat dari perbuatannya mengganggu orang suci. Mendengar hal itu, Sang Buddha membabarkan bait 69 berikut ini. Selama buah dari suatu perbuatan jahat belum masak, maka orang bodoh akan menganggapnya manis seperti madu. Tetapi apabila buah perbuatannya itu telah masak, maka ia akan merasakan pahitnya penderitaan. Beberapa orang mencapai tingkat kesucian Sotapati setelah khotbah Dhamma itu berakhir. Sang Buddha selanjutnya mengundang Raja Pasenadi dari Kosala dan berkata kepada beliau tentang bahayanya seorang bhikkhuni tinggal di hutan menghadapi orang-orang tidak bertanggung jawab yang dibutakan oleh nafsu seksualnya. Sang raja berjanji hanya akan membangun wihara-wihara untuk para bhikkhuni di kota-kota atau dekat dengan kota. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamang